pembelajaran kita mulai. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk Mbak Azza bikin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, ikut dulu ya. Hari ini kalian yang masuk? Iya. Oke, alhamdulillah. Ya, hari ini berangkat semua ya. Pelajaran minggu lalu kemarin kita mempelajari tentang apa ya? Zakat. Iya, tentang zakat. Zakatnya zakat apa? Zakat fitrah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sedekah, hibah dan hadiah. Nah, sini ibu akan menerangkan tentang pengertian apa sih itu sedekah dan apa itu sih hibah dan hadiah. Apa Mbak Naza? Pengertian dari sedekah itu apa ya? Yaitu penyerahan hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Iya, jadi di sini sedekah itu adalah penyerahan atau pemberian hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada hukum sedekah. Hukum sedekah itu apa? Sunnah muakkad. Ya, hukum sedekah itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, namun begitu pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Ketika apa? Misal ada seorang yang sangat membutuhkan bantuan makanan datang kepada kita memohon sedekah. Kemudian keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi makan, maka nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga kalau kita tidak memberinya kita menjadi berdosa. Nah, di sini berarti kalau ada seseorang yang membutuhkan bantuan kita berupa makanan semisal ya. Nah, orang itu dalam kondisi kritis. Kalau tidak diberi makan, dia nyawanya akan terancam. Jadi kita wajib memberikan makanan kepada orang tersebut. Nah, selanjutnya langsung saja karena di sini materinya banyak ya. Rukun sedekah. Rukun sedekah itu ada berapa? Ada 4. Ya, rukun sedekah ada 4. Yang pertama, orang yang memberi. Iya, orang yang memberi. Nah, di sini syarat orang yang memberi adalah orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasyarufkan atau memberdayakannya. Nah, di sini orang yang memberi harus memiliki benda yang akan diberikan. Selanjutnya, yang kedua apa rukun sedekah? Orang yang diberi. Ya, orang yang diberi. Syaratnya apa? Syaratnya berhak memiliki. Kemudian yang ketiga ada ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Kemudian yang terakhir ada barang yang diberikan. Ya, selanjutnya tadi kan udah ya rukun sedekah. Di sini ada hilangnya pahala sedekah. Nah, di sini bersedekah haruslah dengan niat yang ikhlas, jangan ada niat ingin dipuji atau dianggap dermawan, dan jangan menyebut sedekah yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Jadi di sini misal gini, si Naza memberikan sedekah berupa makanan kepada seorang pengemis. Nah, di sini
niatnya itu satu, mengharap ridho Allah. Tidak boleh karena ingin dipuji teman-temannya atau karena pengen pamer gitu, itu nggak boleh karena itu akan menyebabkan hilangnya pahala sedekah. Ya, selanjutnya di sini ada hibah. Yang pertama, pengertian hibah itu apa? Apa Secara bahasa berarti pemberian. Iya, hibah itu secara bahasa pemberian. Sedangkan secara istilah adalah Pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. ya, secara istilah hibah artinya pemberian kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Di sini hukum hibah itu ada 3. Yang pertama, hibah menjadi wajib. Apa contohnya? Hibah suami kepada istri dan anak-anaknya sesuai kemampuannya. Kemudian hibah itu menjadi haram ketika apa? Harta yang diperlukan berupa barang haram, misal minuman keras dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Tapi bukan sebaliknya ya. Kemudian hukum hibah menjadi makruh ketika menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapat imbalan sesuatu baik berimbang maupun lebih, hukumnya adalah makruh. Kemudian rukun hibah juga sama kayak seperti rukun sedekah. Yang dibedakan di sini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, rukun hibah apa? Wahib. Wahib itu adalah pemberi hibah. Kemudian ada mauhub lahu atau si penerima hibah. Nah, di sini disyaratkan sudah wujud ketika amal hibah dilakukan. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan seperti janin yang dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Kemudian rukun yang ketiga ada mauhub. Mauhub itu apa? Barang yang dihibah. Kemudian di sini ada lanjut saja ya. Yang ketiga ada hadiah. Yang pertama, pengertian hadiah dan hukumnya. Apa sih pengertian hadiah itu? Yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan, memberikan penghargaan. Ya, hibah itu adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antar sesama manusia. Di sini hukum hadiah itu apa? Hukum hadiah adalah mubah atau boleh. Nah, langsung saja ya. Di sini ada rukun dan syarat hibah. Sebenarnya di sini rukun dari 3 tadi, sedekah, hibah dan hadiah itu sama. Nah, di sini ada macam-macam hadiah. Di sini dibagi menjadi 3 macam. Hadiah dari seseorang yang posisinya di bawah kepada orang yang posisinya di atas. Misal, hadiah dari bawahan kepada atasan, dari seorang yang memiliki kepentingan bisnis kepada orang yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan atas bisnis tersebut. Kemudian yang kedua ada hadiah dari seseorang kepada orang lain yang setara. Misalnya apa? Yaitu antar teman, kerabat, keluarga atau tetangga. Kemudian yang ketiga, hadiah dari seseorang yang posisinya di atas kepada orang yang posisinya di bawah, di mana si pemberi tak memiliki kepentingan terhadap yang diberi dan tak ada pamrih untuk mendapatkan balasan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Baik, di sini Ibu mau kalian berdiskusi ya dengan teman sekelas kalian. Masing-masing satu bangku, Ibu minta untuk
menganalisis sebuah video, nanti memaparkan sebuah video. Jadi nanti kalian hasilnya perwakilan satu maju ke depan membacakan hasil analisisnya. Kemudian satu pertanyaan untuk ibu, kalian jawab berdua ya. Untuk pertanyaannya yaitu apa sih perbedaan dan persamaan antara sedekah, hibah dan hadiah? Nanti untuk persamaannya kalian bisa dikerjakan di buku tulis. Kalau untuk analisis video nanti kalian paparkan di depan ya. Bisa dimengerti? Alhamdulillah, akhirnya beres juga. Nah, pakaiannya masuk ke rumah. Ya, emang kita akan ketemu yakinnya. Kamu kemana aja sih, Ra? Iya, Rara bingung. Masih apa ya? Oh ya, boneka. Maaf ya, Bani. Uma bilang, berbagi harus yang bagus. Ini kan boneka kesukaan Rara. Pasti bagus. Nusa, Rara, ingat ya, jangan sampai ada pakaian robek atau mainan yang rusak. Amin, Allahumma amin. Terima kasih untuk doanya, Bu. Kami pamit ya. Rara mana sih? Oh iya, coba Nusa cari. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai atau belum? Sudah. Ya, silakan dari perwakilan kelompok 1. Mbak Rasya coba maju. Terkait video tersebut, pelajaran yang saya tangkap adalah bahwa kita dianjurkan untuk bersedekah, terutama yaitu berbuat baik kepada anak yatim atau piatu. Adapun ketika kita ingin memberikan sesuatu, hendaknya barang yang disediakan itu mempunyai nilai guna. Selain itu, sedekah juga tidak harus dengan harga. Membuat orang lain tersenyum, bahagia juga termasuk sedekah. Maka dari itu, mari biasakan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari yang kita punya untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nasa. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya yang lainnya ya. Nanti baik, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu pada dasarnya semua orang itu baik kaya maupun miskin, punya uang atau tidak, bisa memberikan sedekah sesuai dengan apa yang dimilikinya. Baik sedekah, hibah dan hadiah. Jadi di sini kita dianjurkan untuk saling memberi. Nah, berhubung waktu sudah hampir habis, untuk tugas yang tadi persamaan dan perbedaan kalian bisa tumpuk di meja ibu di kantor nanti ya. Dan untuk tugas rumah kalian bisa membuat mind mapping. Kalian bikin sekreatif mungkin dan semenarik mungkin. Isinya tentang apa sih itu sedekah, hibah dan hadiah. Baik, pembelajaran kali ini kita cukupkan. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Dari Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.